Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Ayu Ning Tias PA. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror 45 Hari Saat KKN. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jawa Tengah 2019. Narasumber sebut saja Andika. KKN, momen yang menguras tenaga bahkan menguras kantong mahasiswa semester hampir akhir. Mengabdi kepada masyarakat, membuat program kerja atau proker untuk sedikit mengedukasi dan memberikan secuil kenangan. Di mana aku pernah hidup bersama teman-temanku di desa itu. Hidup bersama teman dan dihadapkan dengan warga sekitar yang sebagian besar belum bisa menerima pengaruh dari luar. Belum lagi masalah mindset orang-orang tentang mahasiswa KKN adalah sumber uang. Ketika datang ke sebuah desa, langsung dibantai dengan harga air, listrik, dan makan yang sangat tinggi. Meminta dibuatkan ini itu untuk menunjang warga sekitar dan perpisahan KKN yang mewah. Uang dari mana? Aku sebagai mahasiswa saja masih meminta uang orang tua. Jajan di Purjuan, kopi 1 untuk 3 orang. Dan kalau puasa, mencari takjil di masjid. Tragis memang jika mendapatkan dusun yang seperti itu. Tapi di sisi lain, aku juga mendapatkan keluarga baru. Teman KKN yang menjadi keluarga, bapak atau ibu pemilik rumah yang kami jadikan posko KKN. Dan warga sekitar, itulah keluarga baruku. Oh ya, tidak jarang pula banyak tempat KKN yang masih hangat dengan penunggu dusun. Dan harus hidup berdampingan dengan mereka. Salam, sopan santun, selalu aku junjung dimanapun aku berada, terutama di tempat baru. Kalau enggak, mereka enggak akan segan-segan untuk senggol bacok. Sedikit saja berbuat kesalahan, kasusnya akan sangat fatal dan mengancam nyawa. Informasi tempat dan nama-nama teman kelompok KKN-ku keluar. Aku melihat ditempatkan di kota T, Provinsi Jawa Tengah. Setelah aku mulai melihat nama teman-temanku, ternyata hanya ada 3 laki-laki, termasuk aku dan 7 perempuan. Sepi banget laki-laki cuma 3, cuma masalah rokok aja pasti bakal rame. Gerutuku waktu mengetahui aku sebagai kaum minoritas di kelompok KKN ini. Kira-kira 2 bulan aku mengetahui informasi itu, aku hanya mengetahui nama kecamatannya saja, yang bernama Kecamatan Nyampik. Karena salah satu teman kelasku, rumahnya ada di kota T. Jadi aku bertanya padanya, siapa tahu dapat bocoran sedikit-sedikit tentang Kecamatan Nyampik. Des, rumahmu sama Kecamatan Nyamping mananya? Tanyaku pada Usi, teman kelasku. Jauh kalau dari rumahku, kenapa? Jawab Usi. Kamu dapat KKN di mana? Aku di kecamatan itu, jawabku. Aku di Gunung Kidul. Jauh sekali kamu sampai ke daerahku. Padahal rumahmu di ujung pinggir pantai selatan kan? Berisik, tahu nggak tempatnya? Jawabku kesal karena Usi selalu mengejekku. Sepemahamanku, Kecamatan Nyamping itu ada 2. Yang satu di pegunungan perbatasan dengan Kabupaten K. Nah yang satunya itu di tengah kota, Cuk. Enak kalau kamu dapat sana. Jelas Usi yang sangat paham akan kotanya. Weh, ya iya terima kasih Cuk, kataku padanya. Kami sekelompok menunggu dan terus menunggu kabar dari kampus, perihal nama kelurahannya, supaya kita bisa lebih mempersiapkan segalanya dan segera observasi. Dan hampir 2 minggu baru keluar lagi informasi terbaru mengenai KKN. Sit. Kelompokku dipindah ke kecamatan lain, yang semula kami di daerah Nyamping, dan sekarang di Kecamatan Timah. Tetapi tetap belum ada nama kelurahan atau desanya. Sebenarnya jadi KKN apa enggak sih itu?
ucapku karena saking kesalnya dengan pihak kampus. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah KKN 69. Dengan nama anggota aku, Andika, Malik, Ivan, Rika, Asti, Mia, Tia, Iva, Laras, dan Putri. Setelah berdiskusi dan kami memutuskan di hari Senin observasi. Aku tidak bisa ikut karena ada acara lain, jadi Rika dan Malik yang observasi. Hari H observasi, alhamdulillahnya nama kelurahan sudah keluar, yaitu di Kelurahan Tekuk. Sialnya, ketika temanku observasi, malah salah tempat. Yang diobservasi malah kelurahan yang dekat dengan lereng Gunung Es. Nama kelurahannya sama, tapi kecamatannya berbeda. Padahal mereka sudah bertemu dengan Bapak Lurahnya. Ini cerita dari Rika yang ikut observasi waktu itu. Selamat pagi, Pak. Boleh kami meminta waktunya sebentar? Kami dari Universitas Cinta Damai ingin mengadakan observasi berkaitan dengan mata kuliah kami KKN di desa ini, kata Malik yang selaku ketua kelompok. Karena dia orang Sunda, jadi hanya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Maka dari itu dia menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara. Takut salah katanya. Siap, iya boleh, KKN di desa ini. Kok saya belum dapat surat langsung dari kampus Anda ya, Mas? Jawab Pak Lurah heran. Iya Pak, maaf sebelumnya. Kini kami kesini juga tidak membawa surat. Soalnya dari kampus juga belum turun, dan kami langsung mengkonfirmasi kepada Bapak untuk lebih jelasnya. Jelas Malik. Sebentar Mas. Selama ini jarang ada KKN di sini Mas. Apa benar di sini? Pertanyaan Pak Lurah yang menaruh curiga. Iya Pak, di Kecamatan Timang, Kelurahan Tekuk. Di sini kan Pak tempatnya. Malik menjelaskan. Nah ini Mas, ada salah kecamatannya. Di sini memang Kelurahan Tekuk, tapi ini Kecamatan Subal. Saut Pak Lurah. Aduh maaf sekali Pak, kami yang kurang teliti membaca alamatnya. Jawab Malik. Setelah percakapan itu, teman-temanku mencari lagi Kecamatan Timang, dan memang nyasarnya enggak tanggung-tanggung. Hampir 2 jam jaraknya dengan kecamatan yang seharusnya. Kata Rika, Kecamatan Subal masih sangat sibuk. Pohon-pohon yang tinggi dan jalanan yang masih sangat sepi. Untung tidak jadi di sini, kata Rika sambil senyum tipis. Akhirnya mereka sampai juga di Kecamatan Timang dan bertemu dengan Pak Camat, dan langsung diarahkan menuju kelurahan. Bapak Lurah ternyata tidak mau menerima kedatangan kelompok kami, karena tidak ada surat pemberitahuan, dan ada sedikit perbincangan antara Pak Camat dan Pak Lurah. Dengan peran serta Pak Camat, akhirnya kami bisa diterima oleh Pak Lurah. Selang beberapa hari, surat pemberitahuan turun dari kampus. Rika dan Malik beserta perwakilan kelompok lain kembali ke sana untuk membicarakan administrasi selama KKN. Sehari dipatok harga Rp20.000, makan 3 kali listrik dan tepat. Jujur kami semua agak kesal, karena dari kampus apa-apa serba mendadak. Mendapat harga yang cukup tinggi karena kami 45 hari di tempat KKN dan dusun yang belum jelas namanya. Pelepasan KKN. Setelah selesai pelepasan KKN di aula universitas, aku dan teman KKN-ku berkumpul di food court untuk mengenal satu sama lain. Karena pada tahun itu gencar sekali treat horor KKN di desa Penari. Aku spontan bertanya kepada teman-temanku. Di sini ada yang punya penyakit medis, tanyaku. Semua menjawab satu persatu dari ada yang punya asma, alergi dingin, sama pantangan permakanannya. Selesai menjawab sampailah kepada Rika. Dia mengatakan bahwa dia bisa melihat perdemitan duniawi. Maaf ya teman-teman, aku punya kekurangan bisa melihat hal seperti itu. Bisa berkomunikasi dan ini sudah dari kecil, kata Rika. Diibaratkan seperti Risa Saraswati kurang lebih. Santai Rik, gak apa-apa. Kemarin kamu dapat apa ketika observasi sama Malik? Tanya Asti. Oh iya, kemarin kelupaan. Kan Pak Lurah yang sekarang udah mau habis masa jabatannya. Jadi tanggung jawab semua dilimpahkan kepada Pak Carik. Tapi kalau menurutku ya, Pak Lurah dan Pak Carik itu gak satu pemikiran. Jelas Rika. Tempatnya gimana Rik menurutmu?
Tanyaku langsung menuju hal yang aku khawatirkan. Ini baru ngomongin Pak Lurah, kamu malah tanya itu, Dik. Jawab Rika dengan suara renyahnya. Ah, gimana, Rik? Lanjutku. Mengerikan, sahut Rika. Satu kata beribu makna yang diucapkan Rika. Selesai mengucapkan kata itu, Rika langsung meminta izin pulang duluan. Mungkin karena ia tidak mau membuat teman-teman lainnya takut akan hal itu. Dari 4 kelompok yang diterjunkan di kota T, Rika lah mahasiswa yang paling aktif. Dekat dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL, dan dekat dengan pihak kelurahan. Penerjunan KKN. Penerjunan ini dilakukan di lapangan universitas. Pihak kampus menyediakan bis untuk keberangkatan kami ke tempat KKN. Sekali lagi kami belum tahu akan ditempatkan di dusun apa. Kami hanya mengetahui kecamatan dan kelurahannya saja. Kelompokku yang ikut bis hanya Malik saja karena menemani DPL. Aku dan yang lain membawa motor karena alasan geografis. Dan juga agar enak berpergian jika membutuhkan sesuatu. Ditambah 1 mobil pick-up milik Asti untuk membawa barang-barang kita. Ketika mulai OTW, ada saja halangannya. Ada tilangan polisi, dan ternyata STNK motorku kurang 3 hari sudah mati. Tapi karena kecerdikanku dalam berbicara, akhirnya aku terlepas, dan tidak lama ban motor Rika bocor, mau tidak mau harus berjalan kaki mencari tambal. Selesai kita berangkat lagi, karena Rika dan Malik yang observasi kemarin. Mereka berada di depan sebagai penunjuk arah kami sampai pada suatu ketika. Mereka berhenti dan bertengkar. Lik, aku yakin belok gang sini, kata Rika kepada Malik yang kelihatan muka mereka sedang berapi-api. Enggak, Rik, harusnya yang sana tadi, bantah Malik. Enggak, Li, aku yakin, sahut Rika. Wah, sakarepmu lah, dibilangin gak percaya. Udah yuk jalan, kata Malik yang kesal dengan Rika, begitu juga sebaliknya. Rika sangat yakin bahwa itu gang yang dilaluinya pada saat observasi kemarin. Tapi tidak sampai-sampai. Aturan 3 jam kita sudah sampai. Tapi ini hampir 4 jam belum sampai. Jalan yang kami lalui adalah hutan. Benar-benar seperti hutan. Karena pohon samping kiri dan kanan jalan sampai menjadi satu tepat di atas jalan itu. Setelah melewati jalan hutan yang cukup panjang, kita menemukan satu dusun yang bertuliskan Dusun Jembahan Lor. Dusun yang sangat sepi, sunyi senyap seperti dusun mati. Tanpa memikirkan dusun itu, aku lanjut dan dari kejauhan, aku melihat warung yang buka. Kami semua ke sana berharap ada yang memberitahu kemana seharusnya kami berjalan. Di sana ada seorang bapak-bapak parubaya sedang menikmati makanannya. Permisi Pak, mau bertanya, kalau mau ke Kelurahan Tekuk, benar lewat sini Pak? Tanya kepada bapak itu. Ada kelewatan jauh Mas, lewat jalan sini aja yang agak cepat. Anda nanti lewat jalan yang ketemunya sungai, lurus terus ada satu dusun. Masih lurus, nah nanti sudah dekat dengan kelurahan. Kata bapak yang menerangkan jalan sembari menyeruput kopinya. Oh, iya Pak, terima kasih. Mari Pak, kataku sambil meninggalkan warung itu. Aku sampai berpikir apakah itu warung beneran warung atau halusinasiku saja. Karena jarang sekali terlihat orang di sini. Kami mengikuti jalan yang diarahkan bapak tadi. Melewati kembali dusun Jembahan Lor yang sepi itu dan sampailah kepada sungai. Dan kami sedikit lega. Karena ada beberapa orang yang menambang pasir di sana. Aku memutuskan untuk bertanya kembali kepada salah seorang yang ada di sana. Dan alhamdulillahnya, hal ini benar. Jadi aku dan teman-temanku memutari daerah sini. Sial, kurang lebih 1 jam perjalanan menuju kelurahan. Dan sampailah pada Kelurahan Timak. Kami sampai sana sudah sangat telat. Hanya tinggal menunggu kami untuk penerjunan. Nama dusun yang akan digunakan untuk KKN adalah Dusun Jembahan Kidul, Dusun Ceplok, Dusun Ronce, Dusun Melati, dan Dusun Semboja. KKN-ku mendapatkan di Dusun Jembahan Kidul, dan kami sekelompok langsung diserahkan kepada Pak Bayan. Pak Bayan adalah sebutan kepala dusun di wilayah tersebut. Biasanya kami menyebutnya Pak Dukuh. Nah, kalau di sini Pak Bayan.
Setelah selesai acara penerjunan, kelompokku kena marah dosen. Ya wajar, dosennya marah karena kita telat hampir 1,5 jam. Pak Bayan langsung mengajak kita ke rumahnya untuk membicarakan tentang posko KKN dan lain-lainnya. Sampai di rumah Pak Bayan, ternyata rumah beliau tidak cukup jika dihuni 10 anak KKN. Pak Bayan sudah menyiapkan tempat tinggal lain. Jadi anak KKN dibagi menjadi 2 kelompok. Posko pertama dihuni oleh 4 orang yaitu Tia, Iva, Laras, Putri yang bertempat di rumah Pak Bayan. Sedangkan posko kedua berada di rumahnya Pak Bambang, 6 orang yaitu aku, Malik, Ivan, Rika, Mia, dan Asti. Kenapa di rumah Pak Bambang? Karena Pak Bambang dulunya adalah mantan Bayan. Jadi paling tidak tahulah situasi anak KKN. Kehidupan anak KKN seperti apa. Kami berenam diantar Pak Bayan ke rumah Pak Bambang. Di sana kami bertemu Pak Bambang dan Bu Bambang. Gambaran rumah Pak Bambang adalah sebuah rumah yang sudah bertembok, tetapi ubinnya masih mester hitam. Dan jika diinjak sangat dingin. Pak Bambang mempunyai 2 anak. Yang satu sudah menikah dan punya anak, lalu tinggal bersama suaminya. Sedangkan anaknya yang satu lagi bekerja di Kalimantan. Sehingga Pak Bambang hanya tinggal berdua dengan istrinya di rumah itu. Oh ya, Pak Bambang bekerja menjadi kaur di Kelurahan Tekuk. Rumahnya berbentuk persegi dan ada terasnya. Terasnya menghadap ke jalanan yang lumayan menurun. Sampai rumah ada garasi yang pintunya terbuat dari kayu. Penampakan dari luar rumah kurang lebih seperti itu. Masuk ada ruang tamu. Maju sedikit di sebelah kiri, ada kamar anaknya yang di Kalimantan. Menjadi kamar untukku dan 2 temanku si Malik dan Ivan. Di depan kamar itu ada ruangan yang cukup luas, sehingga kami jadikan tempat untuk evaluasi atau rapat kecil. Nah, di sampingnya ruangan itu, ada pintu yang kalau dibuka, bisa melihat samping rumah. Maju sedikit di sebelah kanan, ada kamarnya Pak Bambang. Terus masuk lagi menuju ruang TV. Dekat ruang TV itu, ada kamar anak pertamanya Pak Bambang, yang dijadikan tempat tidur perempuan, dan masuk lagi sudah dapur. Dapurnya masih dapur zaman dulu, yang kalau masak, masih memakai kayu bakar. Belum memakai kompor, melainkan memakai tungku. Bisa dibayangkan tembok dan langit-langit berwarna pekat kehitaman, karena kepulan asap setiap hari. Mau seterang apapun lampu yang diberikan, tetap saja dapur itu gelap, karena asap yang menjadi satu dengan tembok. Di dapur ada 1 kamar lagi, untuk menyimpan gas, beras, dan perkakas lainnya, dan itu sangat-sangat gelap. Di dekat dapur ada pintu ke samping menuju kamar mandi. Di rumah ini kamar mandinya ada 2, sebut saja kamar mandi 1 dan 2. Di depan kamar mandi 1 ada sumur tua yang sudah ditutup. Lalu ada pintu lagi yang mengarah keluar rumah, tepat di belakang rumah, dan bisa melihat kandang sapi. Aku KKN di tengah hutan, berikan keselamatan Tuhan, ucapku dalam hati. Mobil Asti datang, dan kami semua menurunkan barang bawaan. Sembari kami menurunkan barang-barang, aku melihat Pak Bayan dan Pak Bambang mengobrol sangat serius, karena di raut mukanya seperti tidak santai. Mungkin ngobrol tentang kampungnya pikirku. Selesai menurunkan semua barang dan sudah siap kami istirahat. Disinilah dimulai teror selama 45 hari di rumah Pak Bambang. Yang mendapatkan teror hanya kami di rumah Pak Bambang saja. Sedangkan di rumah Pak Bayan, anak KKN baik-baik saja. Belum terpecahkan sampai saat ini, kenapa alasannya? Hari pertama aku dan semua temanku berkeliling melihat-lihat dusun Jembahan Kidul ini. Kira-kira bisa membuat proker apa? Karena memang masih sangat merambah. Tahu dusunnya aja, baru pas penerjunan. Jadi ya serba dadakan. Sampai pada sebuah jalan yang sangat jelek dan tidak ada petunjuk arah. Akan sampai kemana jalan itu. Kami menunggu sejenak, siapa tahu ada orang yang lewat untuk mendapatkan informasi. Sekalian serawung supaya kami dikenal masyarakat sekitar. Jalannya seperti sungai kering, Cuk, kata Ivan pada kami. Mulutnya dikondisikan, jangan kayak gitu, Van, kataku sambil menepuk bibirnya Ivan.
Udah yuk, jalan aja. Gak ada orang juga di sini. Daripada nyasar di hutan. Saut Asti. Kami meneruskan perjalanan untuk keliling-keliling dan menemukan lagi jalan. Tapi kali ini tidak begitu jelek. Jalan ini menuju sendang atau sumber air. Kita ke sendang itu dan lagi-lagi tidak ada orang di sana. Sampai mataku melihat jalan menuju alas. Jalan setapak yang sudah rusak mengarah ke alas. Sini yuk, ada jalur. Siapa tahu sampai di jalan jelek tadi. Biar observasinya kita nggak sia-sia sudah sampai sini. Kataku sambil menuju ke arah jalan. Kami pun melanjutkan perjalanan melewati jalan samping sendang itu. Pemandangan yang disuguhkan adalah pohon-pohon besar sangat banyak, sehingga matahari saja sulit menemukan tanah. Hawa dingin yang selalu mengitari kita, dan suara binatang yang masih sangat khas, menambah pesona dusun ini. Kami berjalan sekitar 15 menitan, dan Ivan berkata, "Teman-teman, jangan-jangan kita kesasar, kayak KKN desa penari itu," celutuk Ivan. "Mulutmu itu loh, Van, dikondisikan. Jangan ngawur kalau bicara." "Sekali lagi ngomong gitu, tak pukul kamu," ujarku karena gregetan sekali mendengar Ivan selalu parno seperti itu. "Iya maaf Dik, ingin hati, cuma bercanda," jawab Ivan yang sok melihatku tiba-tiba marah karena mendengar ucapannya. "Bercandamu gak lucunya, udah ayo jalan. Kalau 5 menit kita gak nemu rumah atau orang, langsung putar balik," sautku. Baru beberapa meter berjalan kita bertemu dengan kakek dan nenek yang sudah sangat tua. Beliau berdua sepertinya baru selesai mencari makanan sapi atau kambing karena si kakek memikul rumput di punggungnya, sedangkan si nenek membawa sapi. "Mau pergi kemana, Nak?" tanya kakek dengan suara gemetar, sepertinya kelelahan membawa rumput di punggungnya. "Ini Mbah, melihat-lihat keadaan dusun, saya dan teman-teman ini KKN di dusun Jembahan Kidul. Mau pengenalan lingkungan. Si Mbah dari mana?" tanyaku. Siapa tahu bisa mendapat sedikit informasi, karena dari tadi tidak ada orang di sepanjang perjalanan kami. "Dari hutan, Nak. Cari makanan sapi si Mbah. Silahkan diteruskan, tapi jangan jauh-jauh masuk hutannya. Hati-hati, nanti kesasar," jawab si nenek. "Iya Mbak, terima kasih. Hati-hati," jawab Mia. Setelah berbincang-bincang, kakek dan nenek itu berjalan menuju arah dusun. Menurutku, jalannya mereka berdua sangat cepat dan menghilang begitu saja. Padahal ketika berpapasan tadi, jalannya sangat pelan. Tapi ya sudahlah, mungkin lewat jalan pintas yang kami semua belum tahu. Perasaanku sudah tidak enak. Di sini aku melirik Rika. Tidak sengaja mata kami berdua saling bertemu. Dan Rika mengkodeku untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Kalian ingat Rika? Ya, dia yang indigo. Baru mau berbicara, lagi-lagi Ivan memulai obrolan. "Dik, benar kan yang aku bilang?" "Dibilangin kok," celetuk Ivan. "Sekali lagi ngomong, tak pukul kamu, ayo pulang," kataku. Karena tidak mau ambil resiko, akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini dan kembali ke posko tanpa mendapatkan informasi apapun. Kegiatan hari pertama kami adalah rapat internal di rumah Pak Bayan, dan sesekali bercanda bersama beliau. Hari pertama aman terkendali. Hari kedua aku dan beberapa temanku datang ke kelurahan untuk sekedar basa-basi. Barangkali ada yang bisa dibantu atau saling membantu. Setelah selesai urusan di kelurahan, akhirnya kami berenam kembali ke posko di rumahnya Pak Bayan, bertemu dengan 4 teman lainnya. Di sini kami rapat internal membahas apa saja, kira-kira proker fik yang akan dilakukan. Tiba-tiba Pak Carik menghampiri posko kami. Karena searah jalan pulang, sekalian mampir, kata beliau. Pak Carik di sini bertanya apa saja proker yang akan kami buat. Benar-benar diinterogasi satu persatu. Prokerku saat itu adalah membuat plang menggunakan aksara Jawa. Tujuanku paling tidak anak-anak di sini lebih mengenal aksara Jawa, dan secara tidak langsung mereka belajar bahasa Jawa. Tapi Pak Carik memintaku untuk menambah satu proker lagi, yaitu MC, Master of Ceremony atau peranata acara.
Tujuan beliau agar pemuda setempat bisa diandalkan ketika ada acara resmi. Ya, aku beralasan menampung itu dan dipikirkan terlebih dahulu. Dan juga Pak Carik berpesan, kalau bisa pelangnya jangan cuma kayu, nanti cepat lapuk. Setelah menerangkan itu, beliau pamit. Uangnya siapa kalau tidak pakai kayu? Gerutuku pesat. Gampang banget dia ngomong. Dipikir duit tinggal nyetak apa? Malik menyambung kebutuhanku. Ya buat aja sendiri kalau pakai besi, sambung Ivan. Pada ngapain sih ini? Orang cuma usul tadi itu Pak Carik. Namanya usul bisa diterima atau enggak? Kata Putri yang gemas melihat kami bertiga ngomel. Dih, usul apaan itu tadi? Dia nggak usul Put, dia itu nyuruh kita. Bantah Malik. Ya udah sih lakuin aja, tapi ya harus mikirin kas kelompok. Gini, kita semua mikirin solusinya, gimana besok kita rapat lagi. Dan tuangkan pikiran kita semua di rapat. Sekarang kita balik ke rumah Pak Bambang, karena udah sore ya. Saud Rika mencoba mencairkan suasana. Ya udahlah, oke lah, besok ya. Hati-hati yang pulang pusku 2, termasuk aku. Kata Malik, lalu menutup rapat internal kali ini. Semingguan di tempat KKN, khususnya di rumah Pak Bambang, kami selalu mendengar suara-suara berisik ketika malam hari. Tidak kuhiraukan, karena bisa saja kucing atau binatang lain. Kalaupun hantu, doi nggak ganggu aku juga. Dicuekin lama-lama hilang sendiri suaranya. Rutinitas di pagi hari adalah ketika subuh, Rika bangun bersama Mia untuk sholat. Sedangkan yang lainnya masih tertidur pulas. Sekitar pukul 7 pagi, aku bangun, cuci muka dan menuju dapur untuk membuat kopi. Duduk di ruang tamu sambil ngopi, merokok sembari mendengarkan lagu. Tidak lama Rika mendekatiku tanpa berkata-kata. Duduk, diam, dan hanya memandang sekitar, seperti mencari celah untuk sekedar ngobrol denganku. Kuwiraukan saja karena tidak jelas sekali perempuan satu ini. Tapi ketika anak-anak yang lain sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Rika membuka obrolan pagi itu. Tadi pagi aku tindihan, aku benar-benar tidak bisa berbicara. Bisik Rika padaku membuyarkan kesenanganku pagi ini. Terus, sautku dengan cepat. Yang menindihku itu, anak kecil Dik. Jawab Rika yang masih berbisik kepadaku, takut yang lain dengar. Menindihmu di mana? Jawabku dengan nada yang sedikit kepelantan. Anak itu tiduran di perutku, menindihku, dan dibuat mainan gitu loh Dik. Aku mau bilang Asti gak bisa. Jelas Rika. Serius Rik? Jawabku kaget. Beneran Dik, anak kecil. Tambah Rika yang sepertinya sangat. Terus gimana kamu bisa berbicara lagi? Tanyaku. Ketika mau subuh, baru bisa hilang sendiri anaknya. Lega banget aku Dik, saut Rika. Udah bilang Mia sama Asti? Tanyaku memperjelas. Gak berani bilang siapa-siapa, takut pada takut. Rika menundukkan kepala, menunjukkan ia takut jika memberitahu teman-temannya. Mereka semua tidak mau tidur bareng sama Rika. Ya udah gak apa-apa, anggap aja bunga tidur. Yuk, makan, lapar aku. Ajakku kepada Rika supaya dia tidak memikirkan tindihan itu. Hari selanjutnya rutinitas yang masih sama. Kembali Rika menemuiku di ruang tamu dengan keadaan cemas. Rika bilang jika Asti baru saja bercerita padanya. Kata Asti, dia ketinggian juga, gak bisa gerak dan gak bisa berbicara. Tapi Asti tidak bisa melihat apa yang membuatnya seperti itu. Tangannya ingin menggapai tubuh Mia, tapi tidak bisa. Rika khawatir jika kejadian tindihan ini berturut-turut. Kalau di Rika nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ke teman-teman kelompok, bisa menjadikan ketakutan tersendiri. Aku mendengar cerita Rika tentang tindihan Asti ini, berpikiran mengajak mereka sharing. Hari mulai siang, aku mengajak Asti dan Rika ke kota untuk membeli snack persediaan bertadap. Dengan alasan itu mereka mau diajak pergi. Setelah selesai belanja, kami pun pulang sekitar pukul 4 sore. Sampai di suatu tempat yang pemandangannya bagus, aku memberhentikan motor dan bertujuan mengajak Astri ngobrol. Siapa tahu dia mau cerita denganku tentang kejadian tadi pagi. Bagus ya buat sunsetan.
Basa-basiku mulai supaya bisa membawa dia ke tujuanku. Iya, Dik. Jelas banget dari sini. Saut Rika yang sepertinya dia juga tahu maksudku. Dik, kenapa diam aja? Jangan ngelamun. Senggol Rika pada Asti. Aku masih kepikiran tadi pagi. Jawab Asti lirik. Kamu kenapa? Tanyaku. Pokoknya aku gak bisa gerak. Gak bisa berbicara. Pas tidur itu, aku membuka mata, mau manggil Mia gak bisa. Aku sadar, tetapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Takut banget aku, pengen pulang. Tiba-tiba Asti menangis ketika menceritakan hal yang dialaminya. Karena selama 21 tahun hidup, baru sekali ini dia merasakan hal yang tidak mengenakan. Jangan nangis, Di, sabar. Ada aku, aman kok. Gini, aku ceritain, tapi jangan takut ya kamu. Rika menenangkan. Akhirnya Rika menceritakan tentang ketindihannya kemarin sebelum Asti mengalaminya. Asti yang mengetahui itu semua semakin histeris dan ketakutan. Karena situasinya yang tidak kondusif, serta hari mulai gelap, aku mengajak mereka kembali ke posko. Biar ini menjadi cerita kami bertiga. Tidak perlu ada orang yang tahu. Di sisi lain, aku sebenarnya juga sudah sangat lapar, dan badanku lengket seharian bertemu matahari di jalan. Sampai posko, aku langsung makan di dapur, dan Rika coba menenangkan Asti, lalu diajaknya dia ke kamar. Selesai makan, aku mandi di kamar mandi 2, baru meletakkan handuk di gantungan, dan akan menutup pintu. Tiba-tiba, Rika masuk dan mengusirku. Dik, kamu kamar mandi sana, aku sini. Teriak Rika sambil memegangi pintu. Berlanjur masuk sini, kamu sana, Rik. Tolakku karena sangat kebelet buang air besar. Nggak mau tahu, pokoknya aku sini. Cepetan keluar, aku pengen mandi. Rika memarahiku. Babi, ya bentar sabar, handukku des. Suruh gak pakai handuk apa? Jawabku kesal. Berisik, sentak Rika. Aku menaruh curiga kepada Rika kenapa ia tidak mau mandi di kamar mandi 1. Padahal di kamar mandi 1 ruangannya lebih luas dan lebih bagus, sedangkan di kamar mandi 2 lebih kecil dan sedikit kotor. Apa karena di depan kamar mandi 1 ada sumur tua? Tapi kan udah ditutup juga sumurnya, kenapa mesti takut? Alah, biarkan. Dasare aleman pikirku. Setelah adzan Isya, kami semua akan ke rumah Pak Bayan untuk menghadiri rapat RT atau RW, sekalian sosialisasi dan pengenalan KKN. Kami ke sana jalan kaki biar kalau ada warga sekitar melihat kita, bisa tahu bahwa ada KKN di dusun ini. Sekitar pukul 9 malam, rapat RT RW selesai. Kami yang cowok-cowok masih ngobrol sama Pak Bayan, akan tetapi yang cewek-cewek pulang duluan ke rumah Pak Bamba. Sekitar pukul 11:30 malam mereka WA aku. Dik, pulang. WA dari Rika. Tidak biasanya kalau aku pergi, Rika nyuruh aku pulang. Pikirku karena memang sudah malam juga, akhirnya aku berpamitan kepada Pak Bayan untuk pulang duluan. Malik dan Ivan juga ikut denganku, karena takut kalau harus pulang berdua. Akhirnya kami bertiga pulang ke posko. Jalan yang harus kami lalui untuk sampai di rumah Pak Bambang harus melewati jalan setapak, melewati beberapa rumah warga, melewati masjid, barulah sampai ke rumah. Sampai posko, aku mendapati teman-teman cewek duduk di teras dan saling berhimpitan. Kenapa, Rik? Kok pada pucat? Tanyaku penasaran. Hening, tidak ada jawaban sama sekali. Tipenya Rika adalah orang yang lumayan cerewet, asik diajak ngobrol, dan dewasa pemikirannya. Asti adalah tipe yang sangat cerewet, sedangkan Mia adalah orang yang lumayan pendiam. Dari mereka bertiga tidak ada yang mau berbicara. Sangat pucat, seperti habis melihat sesuatu. Ada apa? Tanyaku sekali lagi. Tadi kita di sana, Dik, itu, jawab Mia terbata-bata. Mik, yang tenang, ditenangin dulu hatinya, baru bicara, kataku menenangkan Mia. Tadi setelah lewat turunan dekat masjid, kita dengar seperti buah kelapa jatuh, Dik. Tapi kita sama sekali gak berani lihat itu apa. Seketika kita berhenti, terus jalan lagi.
Entah perasaanku atau emang beneran, buah kelapa itu menggelinding mengikuti kita. Jelas astik. Tapi semua aman kan? Tanyaku. Aku gak tahu aman apa enggak. Kita dari tadi berdoa terus. Gak berani masuk rumah. Di sini aja dari tadi. Tambah astik. Yang penting, jangan lupa sopan santunnya ya guys. Mau kemana aja, permisi minta izin. Udah gak ada apa-apa, sautku. Malik ke dapur membuatkan kami kopi untuk menemani malam yang mengerikan ini. Akhirnya cewek-cewek mau diajak masuk, dan kita berdiskusi di ruang depan kamarku. Suasana cair, mereka bertiga bisa sedikit tersenyum, melihat tingkahku dan Ivan yang berusaha melucu, walaupun jatuhnya garing. Di sini Malik memulai lagi menceritakan cerita-cerita horor atau urban legend yang ada di tempat tinggalnya. Perbincangan horor ini makin asik. Semakin malam semakin asik, sampai suatu ketika, Rika yang semula hanya mendengarkan kami mengobrol, memecah keseruan ini. Teman-teman, aku mau bilang, kata Rika dengan muka serius. Kenapa Rik? Bilang aja, balas Malik. Aku mau jujur, sebenarnya aku bisa mengendalikan diriku. Bab seperti ini, makanya aku lebih memilih diam. Aku cuma gak mau ketika aku cerita. Kalian malah takut sendiri, menjauhiku dan sebagainya. Tapi ini karena sudah terlanjur kejadian. Aku mau cerita apa-apa yang aku lihat di sini. Jelas, Rika? Oke, Rik. Kaget sih kamu bilang ini ke kita. Gak bakal jauhin. Gila, Pak. Buang itu pikiran jauh-jauh. Jadi gimana? Sambung Malik sedikit kesal dengan pernyataan Rika. Kalian ingat, pas kita kesasar lewat dusun yang sepi banget itu. Dan akhirnya ketemu warung. Rika memulai penjelasannya. Dusun Jembuhan Lor. Ivan menyebutkan dusun itu dengan sangat jelas. Benar, seumur-umur aku baru nemu ini. Sumpah baru di sini. Di dusun itu, kalian boleh percaya atau enggak, terserah. Lanjut Rika. Lihat apa kamu? Tanya Mia. Rik, pakai bahasa Indonesia aja kenapa ceritanya? Aku gak terlalu paham. Tahu sendiri kan, aku orang Sunda. Paham sih dikit-dikit. Pinta Malik. Ya udah oke. Kita kan orang baru nih. Biasanya orang baru seperti kita ini akan ditampakkan oleh mereka penghuni suatu tempat. Tapi tidak dengan dusun itu. Penghuni sana bahkan tidak berani menampakkan wujudnya kepada kita. Dusun itu aneh. Lanjut Rika. Anehnya? Tanyaku. Rika tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah bertanya kepada kami semua, apakah di antara kami membawa jimat atau cepelan. Teman-temanku menjawab bahwa tidak satu pun dari mereka membawa cekelan. Lalu mata Rika tertuju padaku. Dia memejamkan mata, lalu tidak lama ia sedikit menganggukkan kepalanya. Rika membuka mata dan pandangan itu masih tertuju padaku. Kamu ada yang menjaga, Dik? Sontak Rika bertanya hal itu kepadaku. Semua pandangan langsung tertuju ke arahku. Iya, tapi aku tidak tahu wujudnya apa, jawabku. Mendengar perkataanku, Rika tidak membahas itu lagi dan melanjutkan ceritanya. Oke, lanjut ya. Ketika kita lewat dusun Jembahan Lor itu, aku melihat benar-benar semua rumah itu ada perwujudan kuda kepala manusia. Sumpah, baru ini aku melihat seperti itu. Dan seperti peternakan karena saking banyaknya. Sambung Rika. Sumpah, saut Mia. Iya Mi, dan kalian ngerti. Ketika kita lewat, mereka minggir dan cuma melihat dari tempat mereka berdiri. Biasanya kan, kalau ada orang baru langsung diserang kan. Kalau ini enggak, mereka tetap berdiri di rumah-rumah itu. Kembali Rika menyambung omongannya. Apa karena kamu, Rik? Tanyaku. Bukan, justru karena kamu, Dik. Balas Rika. Aku? Tanyaku kembali padanya. Pintu samping dan jendela memang sengaja belum kami tutup. Tiba-tiba dari kedua arah itu, ada angin kencang yang sangat dingin menembus busuk. Angin lewat dan hanya sekali saja. Tapi sumpah, aku masih ingat sekali. Angin itu sangat dingin seperti mencapi kulitku. Rika kaget, lalu menutup pintu dan jendela. Ia mengakhiri obrolan malam ini
dengan alasan sudah dini hari. Gangguan-gangguan masih tetap ada setiap harinya, seperti suara anak kecil. Orang berjalan tapi seperti kakinya diseret. Orang menyapu dini hari dan masih pindah bagi. Saking sudah terbiasa mendengar itu, kita hiraukan saja daripada dipikir bisa bikin sakit kepala. Hampir 3 minggu kita di situ dan sepertinya penghuni sana masih belum mau menerima kita. Ketika malam datang, suasana begitu mencekam, baik dari warganya yang tertutup sampai penghuni-penghuni yang lain. Pagi hari aku dan Rika akan menemui Pak Carik di kelurahan untuk membicarakan tentang proker plang yang tidak boleh memakai kayu itu. Aku mengajak Rika karena dia sangat lihai dalam berbicara. Kami menaiki motor lalu melewati turunan. Setelah melewati turunan itu, di samping kanan jalan, terlihat ada pohon yang sangat besar. Posisi pohon itu agak masuk ke dalam gang, tapi karena ukurannya yang sangat besar, jadi dari jalan kelihatan jelas. Jika kita masuk ke dalam gang dan melewati pohon itu, maka akan menemukan Dusun Ronce. "Dik, cepat," suruh Rika. "Kenapa?" tanya. "Gak apa-apa, cepat," pinta Rika. Sampai di kelurahan aman, Rika juga biasa saja. Dia tidak menunjukkan sikap aneh. Selesai bertemu dengan Pak Carik, kami berdua langsung pulang melewati jalan yang sampingnya ada pohon besar itu. Sesampainya di posko, kita istirahat dan malamnya akan ada rapat. Malam setelah Isya kita rapat membahas proker plang penunjuk arah. Selesai membahas proker, Rika ingin bercerita. "Teman-teman, aku mau bicara ya," ucap Rika. "Rik, udah dibilang dari kemarin, kalau mau ngomong yang tinggal ngomong aja. Kalian tahu kan, kalau mau ke Dusun Ronce ada pohon besar sekali." Rika mulai bercerita. "Iya, Ri, kenapa?" Tambah Malik. "Nah, di depan pohon besar itu kan ada hutan. Di hutannya itu ada kerajaan gaib. Semua ada di situ. Mau wujud apa aja ada. Aku tadi gak sengaja ngelihat ke arah sana," jelas Rika. "Wah, ketika kamu nyuruh aku cepet pas naik motor?" tanyaku. "Iya, di sana daerah Keramat. Kalau lewat harus klakson ya semuanya. Pokoknya jangan ngawur," tambah Rika. "Oke Rik," jawab Asti mewakili jawaban kami semua. Entah apa yang akan kami dapat selepas KKN yang penuh dengan kemistisan tempat ini. Aku berharap semoga KKN cepat selesai dan bisa tidur di kasur empukku. Yang terpenting sekarang adalah prokerku berjalan lancar. Warga senang, Pak Boyan senang, dan nilaiku mata kuliah ini mendapat A. Budaya KKN adalah mengunjungi posko-posko teman yang lain. Aku lumayan sering ke Dusun Melati menemui temanku dan mencari-cari. Siapa tahu ada yang cantik. Rika dan Mia berpamitan mau ke Dusun Ronce menemui temannya yang bernama Nia. Sepulang dari Dusun Ronce, Rika menemui aku ketika aku sedang ngopi di teras. Ternyata yang mengerikan bukan hanya kelompoknya kita, Dik. Rika memulai pembicaraan denganku. Sautku. Poskonya Nia, rumahnya juga angker. Jadi dapurnya mereka itu deket sama sumur. Terus di sana ada suara seperti orang mainan batu lama banget. Dan semuanya denger. Mereka baru rapat posisinya. Terus suara itu muncul. Cerita Rika padaku. "Tapi nggak separah punya kita kan?" tanyaku. "Enggak, Dik. Tapi ternyata ya ada kelompok lain yang digangguin," balas Rika. "Ya namanya juga rumah. Pasti saja ada penghuninya. Menurutku wajar sih mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Karena ya memang itu daerah mereka." Pikirku seperti itu. Pagi hari aku izin kepada Malik untuk ke kota membeli bahan-bahan plang penunjuk arah bersama Ivan. Sampai di rumah aku menceritakan semuanya kepada Papa. Di hari pertama sampai hari aku pulang kuceritakan semuanya. Papa tidak memberi solusi apa-apa, hanya berpesan, sing empan papan lek. Yang artinya adalah kita harus tahu tempat. Rencanaku dan Ivan setelah selesai membeli barang-barang, mau menginap di rumahku 1 hari. Baru besoknya kembali ke posko.
Tapi baru saja selesai menceritakan pengalamanmu kepada Papa, HP-ku bunyi. Rika menelponku berulang kali. Aku angkat teleponnya dan Rika sudah membabi buta menyuruhku segera balik ke posko hari ini juga. Dia tidak mengatakan apa-apa dan kenapa menyuruhku pulang. Padahal rumahku dengan kota T perjalanan hampir 3 jam. Aku bergegas memberesi, pamit Bapak dan segera kembali ke posko. Aku tidak tahu akan kudapati apa setelah aku sampai di posko. Sekitar pukul 8 malam, aku sampai di posko dan Rika langsung menarikku ke teras. Dengan muka yang sangat serius, dia menceritakan kejadian ketika aku pulang. Anak kecil yang menindihku, sudah berani iseng, kata Rika. Ngapain dia? Tanyaku. Udah berani menampakkan diri, padahal pas kamu di posko, dia gak berani. Cuma pas aku ketindihan itu, terus ini pas kamu balik, dia menjauh lagi. Jelas Rika. Berarti gak apa-apa kan sekarang? Udah, tenangin dulu Rik, aku udah di sini. Kataku menenangkan Rika, yang sepertinya sudah mulai stres dengan keadaan yang semakin memburuk. Di lain hari ketika pukul 9 malam, aku ingin membuat kopi. Aku saat KKN sengaja membawa heater, bertujuan untuk memasak air di kamar, supaya lebih praktis saja. Aku memasak air. Ketika airnya sudah matang, baru sadar kalau belum mengambil gelas di dapur. Aku berjalan ke dapur dan mengambil gelas. Ternyata, Mia sedang mandi di kamar mandi 1. Iya, Mia memang gemar sekali mandi di malam hari. Dia mandi bisa berkali-kali, karena badannya mudah berkeringat. Baru mengambil gelas dan sendok dari tempatnya, listrik padam. Yang matiin lampu siapa ya? Teriak Mia dari dalam kamar mandi. Mati lampu Des, jawabku. Dik, Andika, itu kamu, ngapain? Tanya Mia. Ambil gelas Mi, mandi ya jam segini kamu tuh, rematik nanti. Jawabku sambil jalan menuju ke kamar. Aku masuk kamar, lalu membuat kopi. Setelah kopiku jadi, aku duduk di ruang tamu bersama teman-teman yang lain. Tidak lama kemudian Mia datang. Loh Dik, cepat sekali sudah sampai sini. Tanya Mia padaku. Aku dari tadi di sini Mi, dari ambil gelas tadi. Jawabku heran. Kamu tadi mengajakku ngobrol kan? Tanya Mia, sepertinya menaruh curiga padaku. Iya, bercandain kamu, terus pergi aku. Jawabku kembali. Enggak Dik, aku ngobrol sama kamu, sampai aku selesai mandi kok. Jelas Mia terheran-heran. Enggak Mi, seingatku terakhir aku ngomong itu. Cuma ngomong mandi kok jam segini. Habis itu aku jalan ke kamar, terus ke ruang tamu. Jelasku pada Mia. Enggak Dik, bantah Mia. Tanya anak-anak kalau nggak percaya Mi, sautku. Iya Mi, udah dari tadi Andika di sini, kata Malik. Terus yang kuajak ngobrol tadi siapa? Astagfirullah ya Allah, siapa ya Allah? Ucap Mia. Seketika Mia menangis histeris. Di sini Mia sangat ketakutan sehingga membuat kita bingung harus bagaimana. Mungkin ini kali pertamanya mengalami hal seperti ini. Aku ke teras selalu menyulut rokok agar bisa berpikir jernih. Sebenarnya aku juga menghindari Mia, biarkan saja teman cewek yang mengurusinya. Gangguan-gangguan ini terus muncul, kali ini ditambah dengan suara ketukan pintu yang sangat keras. Benda-benda berjatuhan tanpa tahu penyebabnya, dan masih banyak lagi. Setelah 4 harian, anak kecil itu kembali menampakkan wujudnya. Pagi menuju siang hari, Ivan belum bangun, padahal hari itu dia ada proker. Rika membangunkannya agar tidak terlambat mempersiapkan peralatan proker. Saat Rika keluar dari kamar cowok, tiba-tiba anak kecil itu berlari menembus tembok berulang kali. Rika sangat syok, sungguh sangat di luar nalar. Rika memang sangat kuat pada saat itu. Ia tidak ingin satu di antara kita menjadi penakut. Banyak yang disembunyikan dari kami. Kata Rika pun, dia hanya bisa bercerita denganku saja, karena aku dan dia satu frekuensi. Aku tidak tahu apa maksudnya. Yang terpenting bagiku, jiwa 5 temanku tidak ada yang terguncang. Malam pun tiba. Kami ada rapat besar di rumah Pak Bayan. Aku tipe orang kalau di kamar mandi lama.
buang air besar dulu, lalu mandi. Ya sekitar 1 jam lah kalau dihitung-hitung. Teman-temanku meninggalkanku di posko karena jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah selesai mandi, aku menyusul mereka dengan berjalan kaki. Kalau mau sampai ke rumahnya Pak Bayan, kan pasti melewati masjid. Nah, di samping masjid itu ada rumah yang sedang dalam tahap pembangunan. Banyak sekali material, kayu-kayu, serta pintu dan jendela yang disandarkan di pinggir jalan. Untuk mengurangi rasa takut, aku bernyanyi sepanjang jalan. Saat sudah melewati sandaran pintu-pintu itu, tiba-tiba, prak. Suara seperti pintu digebrak dengan sangat keras. Kali ini aku sendiri, tanpa teman satupun. Saat itu juga aku tanpa pikir panjang langsung mengucapkan satu kalimat. Aku tidak akan mengganggumu, jadi kamu jangan menggangguku, ucapku. Tanpa menoleh, aku tetap melanjutkan perjalananku ke rumah Pak Bayan. Tidak ada yang kuberitahu tentang hal ini. Tidak penting juga untuk mereka mengetahuinya. Selesai rapat, kita pulang. Alhamdulillahnya perjalanan pulang ke rumah Pak Bambang aman-aman saja. Mungkin karena kita ramean. Berganti hari ketika aku mandi di kamar mandi 1 yang depannya ada sumur itu. Ritual pertamaku adalah buang air besar. Aku membawa HP untuk nonton YouTube supaya tidak sepi-sepi banget. Dari depan pintu aku merasa bahwa ada orang di sana sedang menari-nari. Melompat-lompat, tingkahnya sama seperti Rika. Kubiarkan saja, mungkin dia sedang memasak mie dengan membayangkan artis Korea yang penuh dengan kureo. Sampai lama sekali dia menari-nari di situ. Aku sangat yakin bahwa itu Rika. Yang biasanya bertingkah seperti itu hanya dia. Awas saja nanti. Kalau selesai mandi, kumarahi kau Rik, karena sudah mengganggu konsentrasiku. Kumampu dalam hati. Selesai mandi, aku menghampiri teman-teman yang sedang duduk nonton TV. Jangan coba menakut-nakutiku, ucapku tegas kepada mereka semua. Karena mereka kaget, sontak pandangan mereka tertuju ke arahku dengan muka terheran-heran. Kuulangi sekali lagi pernyataanku itu. Kamu kenapa, Dik? Baru saja keluar kok marah-marah, tanya Rika. Kamu tadi lompat-lompat di depan pintu kenapa? Balasku pada Rika karena sangat kesal. Aku? Tanya Rika kembali. Siapa lagi yang banyak tingkah kalau nggak kamu? Saut. Dik, aku dari tadi sama anak-anak di depan TV dan aku nggak ke dapur loh, bantah Rika. Terus yang lompat-lompat di depanku tadi apa? Ucapku lirik. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaanku ini. Teman-temanku hanya saling memandang satu sama lain, lalu merapatkan pegangan mereka. Rika langsung mengalihkan pembicaraan, sedangkan aku ke kamar untuk ganti baju. Selesai ganti baju, aku ke teras sembari menghisap rokok yang kupadukan dengan secangkir kopi panas. Rika mendatangiku, lalu duduk di sampingku. Itu alasanku, kenapa aku gak pernah mau mandi di kamar mandi 1. Jelas Rika. Maksudmu? Tanya aku penasaran. Yang sukanya lompat-lompat itu apa? Tanya Rika padaku. Memberikan sebuah clue. Wow, kataku. Gak usah disebutkan, tahu kan? Rika memotong omonganku. Astagfirullah, 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 sambungku. Karena aku sangat muak dengan perhantuan yang ada di rumah ini. Aku ikut berkumpul dengan pemuda pada malam harinya. Aku mencoba mengakrabi pemuda dengan cara ikut berkumpul atau membantu mereka ketika ada hajatan dan lain-lain. Tujuanku supaya anak KKN ada proker, mereka bisa diajak kerjasama. Kejadian yang kualami tadi siang membuatku bad mood. Seharian aku hanya diam saja dan sekitar pukul 8 malam, aku ke rumah salah satu pemuda, yaitu base campnya mereka. Pukul 11 malam aku baru pulang. Kumasukkan motor ke dalam garasi, lalu aku menghampiri teman-temanku yang duduk di ruang tamu. Mereka hanya menatapku serius. Kita dari tadi nggak gerak, diam di sini. Ketika baru nonton TV, ada yang nyakar jendela dari arah luar. Kita langsung duduk di sini. Jelas Rika dengan muka yang sudah sangat jelek. Aku tidak menjawab perkataan Rika barusan, karena perutku sudah meronta-ronta. Kutinggalkan mereka di ruang tamu
dan aku berjalan menuju dapur. Saat menuju dapur, ada suara sendok yang dipukulkan ke piring. Mungkin Pak Bambang baru mau makan malam, pikirku. Sesampainya di dapur, tidak kutemui siapapun di sana. Aku hanya melihat meja makan berantakan dan Magicom yang menganga. Kali ini aku benar-benar kecewa dengan teman-temanku. Kok bisa dapur sampai sekotor itu dan membiarkan Magicom terbuka? Kalian itu udah besar, nggak mikir. Magicom dibuka, ya nasinya nggak panas. Habis-habisin listrik, bentakku kepada mereka. Astagfirullah, demi Allah, belum ada yang makan, Dik. Kita dari jam 8 sampai 11 duduk di sini. Jelas Asti. Lah terus, di sini nafsu makanku hilang. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku tadi mau makan, baru sampai dapur, belum jadi ambil apa-apa. Ada yang ngetuk jendela dapur, terus aku lari ikut anak-anak nonton TV. Jelas Mia padaku. Karena saking penasarannya, kami berenam memutuskan untuk menembak dapur. Saat kami sampai dapur, centong nasi berada di antara tutup Magicom dan badannya. Padahal saat kulihat tadi, Magicom benar-benar terbuka lebar. Apalagi ini ya Allah. Kejadian di dapur ini membuat aku dan teman-temanku sekarang tidak boleh ada yang kelewatan. Pokoknya, makan bareng selesai juga harus bareng. Situasi dapur dan kamar mandi yang semakin tidak bisa diprediksi. Ini membuat kami semua tidak berani mencuci pakaian. Akhirnya dengan kami memutuskan untuk laundry saja. Tugas untuk mengambil laundry adalah Rika dan Asti. Jarak tempat laundry ke posko lumayan jauh, jadi harus menggunakan kendaraan. Hanya ada satu jalan untuk sampai di tempat laundry. Jalan ini bakal melewati hutan, melewati satu dusun, lalu melewati 3 kuburan, baru bertemu jalan raya. Asti dan Rika berangkat dengan aman. Akan tetapi kata Rika ketika melewati kuburan, tidak sengaja Rika melihat kuntilanak sedang duduk di tembok kuburan. Mereka berdua sudah melewati kuburan itu. Rika iseng melihat ke spion. Ternyata kuntilanaknya sudah tidak ada di tembok itu. Melainkan, dia terbang mengikuti mereka sampai posko. Kuntilanak ada di depan posko sampai kira-kira jam 5 sore, baru dia pergi. Berganti hari sekitar siang menuju sore hari, ada beberapa pemuda yang menyambangi poskoku, mengajak untuk melihat jatilan di beda kelurahan. Aku mengajak Malik untuk ikut bersama para pemuda dusun. Kata mereka tempat jatilannya nggak terlalu jauh, jadi aku dan Malik tidak memakai helm. Mulai perjalanan, dan ternyata jauh banget. Kurang lebih 1 jam baru sampai lokasi jatilan. Jauh versi warga lokasi sama versiku, berbeda ternyata. Tempatnya sangat pelosok. Lebih pelosok dari dusunku, sinyal saja tidak ada di sini. Pemuda dusun Jembahan Kidul memang suka sekali dengan jatilan. Mau di mana saja jatilan berada, pasti mereka datangi. Pantang pulang sebelum selesai. Karena aku hanya menerima ajakan mereka, aku dan Malik hanya duduk di pinggir saja, sambil menikmati jajanan. Jatilan terlama yang pernah aku lihat, jam 12 malam baru selesai. Sumpah, aku sudah sangat bosan. Tapi jika aku pulang, hanya dengan Malik, aku pun yakin kita akan tersesat. Mau tidak mau menunggu mereka selesai menonton. Sekitar pukul 2 dini hari, aku dan Malik baru sampai posko, dengan kondisi badan sudah sangat lelah. Sampai posko aku diberitahu Ivan, bahwa Mia sakit, dan dibawa ke puskesmas terdekat. Aku dan Malik langsung OTW ke puskesmas detik itu juga. Sesampainya di puskesmas, Rika menemuiku. Kamu aku telepon dari tadi nggak bisa. Kita diteror lagi, sampai Mia sakit. Perang Rika. Maaf Rik, tadi bener-bener nggak ada sinyal, dan aku juga nggak tahu jalan pulang. Aku minta maaf ya, ucapku pada Rika. Tadi, kita dengar suara di garasi, pintu garasi dari kayu kan. Nah, suaranya jelas banget dari pintu itu, seperti dicakar-cakar. Sehabis itu langsung suara-suara lain bermunculan. Dan itu gak cuma aku yang dengar, tapi semuanya dengar. Jelas Rika dengan mata yang berkaca-kaca. Mia? Tanyaku. Mia sakit, Mah, dan asam lambungnya kumat. Semenjak Magicom terbuka sendiri, dia jarang makan, Dik.
Jelas Rika. Oke, terus aku harus gimana Rik sekarang? Saud. Aku nggak tahu Dik, pokoknya setiap kamu pergi dari posko, kita semua pasti diteror, hawanya panas. Kali ini Rika meneteskan air mata. Aku dan Malik menemani Rika di puskesmas sampai subuh. Karena kondisi badanku sudah sangat lelah. Aku memutuskan untuk kembali ke posko, dan Ivan yang bergantian jaga di puskesmas bersama Asti. Mia sakit membuat kami sadar bahwa gangguan ini mulai menguras pikiran dan tenaga. Sebulan lebih kita di tempat KKN mengerikan ini. Tidak terasa sudah hampir 1 minggu penarikan, kita diajak bakar-bakar oleh pemuda setempat. Kami anak KKN menyiapkan 2 ayam potong dan perlengkapan yang lainnya disiapkan oleh pemuda. Tempatnya berada di depan posko KKN-ku. Ketika bakar-bakar ini, aku mencari celah untuk mengorek informasi mengenai dusun Jembahan Kidul melalui pemuda. Dan pancinganku berhasil. Ada salah satu pemuda yang bercerita tentang hal mistis di tempat ini. Mas, kemarin temanku habis dilihatin. Ucap pemuda itu. Sebut saja namanya Mas Kepek. Dilihatin apa Mas? Di mana? Tanyaku kepada Mas Kepek. Kamu tahu, rumah tingkat dekat warung yang utaranya dusun Jembahan Lor itu Mas. Di sana itu, jawab Mas Kepek. Tahu Mas, rumah yang bagus itu kan? Sambungku. Iya itu, rumah tingkat itu, kan dikontrakan. Tapi nggak pernah ada yang betah, karena yang kontrak sering dilihatin hantunya Mas. Temanku kemarin habis dilihatin pocong di sana, terus malah ngikut sampai rumah. Sambung Mas Kepek. Menakutkan sekali Mas, jawabku. Dari Mas Kepeng aku mendapat informasi jika yang paling angker di daerah sini adalah Sendang dan rumah tingkat itu. Mungkin lebih ke wingit atau keramat ya tempatnya itu. Sendang memang tempat yang disakralkan oleh masyarakat dusun Jembahan Kidul. Karena ketika masyarakat ada acara nyadran, warga semua membawa tumpengnya ke Sendang. Di atas Sendang juga ada sebuah tanaman yang tidak boleh dipetik. Kalau ada yang berani mencoba mengambilnya atau berniat tidak baik, maka orang itu tidak akan pernah kembali. Ngeri juga ya. Untung kemarin, aku dan teman-temanku bisa kembali dengan selamat. Kemangku. Mas Andika, kamu gak apa-apa kan? Tanya Mas Kepek. Gak apa-apa Mas, jawabku. Jarang Mas, pendatang bisa betah di sini, sering dilinglungkan. Habis keluar dari sini, pokoknya jangan ngawur kalau di sini Mas. Jelas Mas Kepek. Oh, siap-siap Mas. Terima kasih informasinya ya, terangku. Oh iya Mas, rumah tingkat itu dulunya digunakan untuk bunuh diri, jadi pada takut Mas. Makanya kita nyebut tempat itu tempat keramat. Tambah Mas Kepek. Sejujurnya aku sangat ingin mengetahui asal-usul dusun ini seperti apa. Tapi dari Pak Bayan sampai pemuda, tidak pernah menceritakan sedikit pun mengenai hal itu. Entah pantangan atau mereka sengaja menutupi sejarah tersebut. Aku korek lebih mendalam melalui Mas Kepeng, dan sekali lagi aku mendapatkan informasi. Kalau yang sering ngikutin gitu, cuma dari rumah tingkat itu Mas. Tanyaku kembali. Wah enggak Mas, yang kuburan Jejer 3, arah jalan raya itu, juga suka ada yang ngikutin. Terus Ndapia itu juga iya, orang sini mending muter jalan, daripada harus lewat situ. Benar-benar gak ada yang berani. Jelas Mas Kepeng. Ndapia, satu penasaran. Tempat apa lagi ini? Iya Mas, pohon besar arah ke dusun Ronca namanya Ndapia. Tambah Mas Kepeng. Aku gak bisa simpulkan bahwa cerita Mas Kepeng dengan apa yang diceritakan atau dialami Rika 100% sama. Dari cerita kuburan yang ada kuntilanaknya, Ndapia, Sendang, dan tempat-tempat lainnya. Pertemuan kami dengan para pemuda sedikit membuka misteri-misteri teror yang kami alami. Kami bakar-bakar sampai larut malam. Sekitar pukul 12, kami merampungkan acara ini. Keesokan harinya aku pergi ke kota untuk membeli perlengkapan mandi. Kali ini aku hanya pergi sendirian. Sepulang dari kota, aku berhenti di tempat aku melihat sunset awal dulu bersama Rika dan Asti. Aku berhenti di sana untuk menikmati pemandangan sebentar. Terbesit di pikiranku untuk menelpon bapak
dan menanyakan kepada Simbah tentang ini semua. "Halo Pak," kalimat pertamaku. "Gimana nak, sehat kan?" tanya bapak padaku. "Alhamdulillah Pak. Minta tolong tanyakan Simbah Pak tentang KKN Andika ini. Sudah tidak kuat Pak saya," pintaku kepada Papa. Telepon tiba-tiba terputus dengan sendirinya. Mungkin sinyalku yang jelek, pikirku. Aku mulai menyelut rokok dan menghisapnya untuk menemani kesendirianku. Benar-benar sejuk dipandang tempat ini. Tidak berapa lama Bapak kembali menelponku, tapi kali ini suaranya berbeda. Nah, suaranya bergetar. "Simbah?" sautku cepat. Saat itu juga jantungku berdegup sangat cepat. "Iya, belakang rumah yang kamu pakai sekarang ada pohon besar, tapi ditebangnya ngawur dan gak pakai syarat apa-apa. Rumah itu juga tidak ada pagarnya kan? Maka dari itu, rumah ini dipakai untuk perlintasan gaib. Paham kan maksud Simbah nak?" Simbah menjelaskan detail rumah ini. "Iya Mbak, paham," jawabku. Aku belum menjelaskan rumah yang aku tinggali selama KKN dengan Bapak. Aku hanya menceritakan gangguannya saja. Tetapi kenapa Simbah bisa mengetahui persis rumah ini? Padahal hanya lewat telepon saja. Simbah membuat seluruh badanku merinding. Aku mikir sangat keras untuk menarik garis lurus. Apakah anak kecil yang sering menampakkan diri adalah ingon-ingon daerah sini? Atau mungkin dari pohon yang ditebang itu? Atau bahkan mungkin dari rumah ini? Semua pertanyaan muncul di pikiranku. Begitu banyak yang kupikirkan. Dan tidak sadar aku teriak sekencang mungkin. Wah. Aku pulang posko memasukkan motor ke garasi. Aku diberitahu Malik bahwa ada undangan ke rumah Pak Lurah. Acaranya ngobrol santai karena sudah mau penarikan KKN. Lumayan makan-makan enak batinku. Bapak telepon. "Nah, bisa pulang sekarang bisa. Pak Ade Eko meninggal," ucap Bapak. "Innalillahi Pak Ade." "Iya Pak, Andika pulang Pak," jawabku. "Hati-hati, ini sudah menjelang maghrib," pinta Bapak. Aku izin kepada Malik untuk pulang karena Pak Ade meninggal. Aku terpaksa tidak bisa ikut menghadiri undangan Pak Lurah. Aku packing sesegera mungkin dan langsung OTW sendirian. Jalan sudah sangat gelap. Aku hanya mengandalkan lampu motor saja. Alhamdulillah aku sampai rumah dengan selamat. Yang ada di pikiranku saat ini adalah keselamatan teman-temanku di posko. Karena siklusnya jika aku tidak di rumah, mereka pasti akan datang. Semoga kali ini mereka aman di sana, doaku dalam hati. Teman-temanku berangkat berlima ke rumah Pak Lurah menaiki motor. Rika dengan Malik, Mia dengan Asti, dan Ivan sendiri. Aku mendapat cerita ini dari Asti, kejadian puncak yang pernah kita alami selama KKN di Dusun Jembahan Kidul. Awal perjalanan menuju rumah Pak Lurah aman, acara juga berjalan lancar. Jalan yang mereka lalui adalah jalan Nabia itu. Karena kalau mau lewat jalan lain, memakan waktu hampir 1 jam lebih lama. Pulangnya, posisi Ivan depan sendiri, Rika dengan Malik di tengah, dan Mia dengan Asti yang paling belakang. Ketika lewat Nabia itu, Ivan mengendarai motornya dengan ngebut. Rika berusaha mengklakson Ivan supaya mengurangi kecepatannya. Bukannya tambah pelan, justru Ivan tambah ngebut. Rika mengejar Ivan dan terus mengklaksonnya. Mia juga mengklakson Rika dan ikut ngebut. Jadi motor 3 ini saling mengklakson dan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan penuh. Sesampainya di posko. "Van, kamu itu aku klakson diam aja," omel Rika dengan nada yang sangat marah. "Kamu gak ngelakson aku, Rik," jawab Ivan. Saat Rika memarahi Ivan, terlihat mata Rika memerah. Rika marah dan langsung masuk kamar. Terjadilah salah paham antara Rika dan Ivan. Tidak berapa lama Rika keluar dari kamar dan menghampiri teman-teman yang lain yang sedang duduk di ruang TV. "Aku udah gak kuat," kata Rika dengan lemas dan tidak bertenaga. Ucapannya sontak membuat teman-teman kaget. "Kenapa? Kamu jangan gitu. Kita udah mau penarikan, Rik," saut Asti. Rika tiba-tiba langsung duduk di bawah dengan posisi bersila. Kedua telapak tangannya di atas lutut, persis kepala. Suaranya berubah menjadi suara laki-laki. Rika menjerit sangat keras. Pak Bambang yang mendengar suara itu langsung menghampiri kami.
Anak-anak tidak ada yang berani mendekati Rika. Pak Bambang shock melihat Rika menjadi seperti ini. Lalu Pak Bambang memegang pundak Rika. "Siapa kamu? Jangan mengganggu anak-anakku yang KKN di sini," tanya Pak Bambang. "Anak-anak ini tidak punya tata krama," suara garang yang keluar dari mulut Rika. "Terus kamu itu siapa?" Pak Bambang masih berusaha menanyakan siapa yang ada di tubuh Rika. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting, mereka semua gak bakal bisa keluar dari sini," gertak makhluk yang ada di dalam tubuh Rika. Situasi menjadi sangat tidak kondusif. Teman-temanku menangis mendengar perkataan itu. Pikiran mereka kala itu, pasti mati di dusun ini cepat atau lambat. Pak Bambang sadar bahwa teman-temanku merasa ketakutan, kemudian berkomunikasi dengan Rika melalui batin. Entah apa yang dibicarakan Pak Bambang dengannya. Rika langsung tergeletak di lantai. Pak Bambang membantu Rika duduk di sofa dan diambilkan air hangat. "Jangan ngebut, apalagi malam hari," wanti-wanti Pak Bambang kepada anak KKN. Anak KKN malah pada saling tuduh dan saling menyalahkan satu sama lain. Mereka ngebut karena ada alasan, bukan karena apa-apa. Saling tuduh, saling mengumpat, dan yang terpojokan adalah Ivan, karena Ivan di depan sendiri. "Aku gak dengar suara klakson, guys." Jelas Ivan seperti orang ketakutan dan sangat panik. "Yang klakson kamu itu 2 motor, Van. Gak mungkin kamu gak dengar," bentak Mia. "Udah dibilangin sama Andika, jangan asal-asalan kalau di sini, Van. Kuping kau itu," tambah Malik. "Kalau mau ugal-ugalan, jangan di sini, Van. Ini bukan lingkupku." Menjengkelkan. "Bikin celaka satu posko. Bodoh," sambung Asti. Ivan memojok di sudut ruang, meringkukkan badan dan menangis. Ia tidak tahu harus bagaimana, karena memang tidak mendengar bunyi klakson itu. Kalaupun dengar, Ivan pasti akan menoleh ke belakang dan melambatkan motornya. Karena Ivan takut, makanya Ivan sedikit ngebut di Dabia. Bukannya mau ugal-ugalan. Rika mendengar teman-temannya yang menyalahkan Ivan, berusaha bangkit dan menengahi. "Udah guys, udah. Semua bukan salah Ivan. Sekarang begini, kalau kita nggak minta maaf ke Dabia, kita nggak bakal bisa keluar dari sini," jelas Rika. "Beneran, Rik? Aku nggak dengar," jelas Ivan dengan sesepukan dan berlutut di depan Rika. "Iya, Vania, yang aku lihat di Dabia, ada orang besar tinggi hitam, pokoknya besar sekali. Aku ngelakson supaya Ivan nggak cepet-cepet, tapi yang ada malah makin cepet. Ketika kita cepet, orang besar itu hilang, tapi ketika udah sampai posko, orang besar itu udah nunggu kita di posko," terang Rika. Perwujudan yang digambarkan Rika mungkin penjaga Dabia yang terganggu saat mereka melintas tanpa permisi. Rika mengatakan bahwa yang ikut ke posko saat sudah melewati Dabia banyak sekali. Makanya Rika bilang sudah tidak kuat. Maksud dia tidak kuat menahan banyaknya makhluk gaib yang ingin masuk ke tubuhnya, bukan tidak kuat berkegiatan lagi. Rika akhirnya mengizinkan makhluk yang paling besar masuk dan menceritakan apa yang membuatnya terganggu. Jika digambarkan, perwujudan anak buahnya makhluk itu berupa anak-anak, tapi sudah tua. Badan binatang, kepala manusia, dan sebagainya. Setelah kejadian ini, Pak Bambang baru bilang kalau Dabia ini tempat yang sangat keramat, lebih khususnya dikeramatkan. Malam yang sangat panjang bagi teman-temanku. Setelah semua emosi mereda, mereka mempersiapkan mental kembali untuk ke Dabia. Pak Bambang yang merasa punya tanggung jawab akan anak KKN ikut mengantarkan teman-temanku ke sana. Sesampainya di sana, Rika kembali kesurupan. Suaranya berubah seperti mbah-mbah yang sudah sangat tua. "Saya minta maaf, Mbah. Saya salah," ucap Ivan. Badannya gemetar. Keringatnya mulai membasahi kaos yang dikenakannya. "Anak bau kecut. Kalian bakal aku jadi anak." Kalimat itu terucap dari mulut Rika. "Saya dan anak-anak kesini mau minta maaf. Saya mengaku salah, Mbah. Minta maaf sekali. Jangan diambil anak-anak ini, Mbah," ucap Pak Bambang. Pak Bambang melakukan komunikasi batin dengan mbak-mbak yang ada di tubuh Rika. Antara 5-10 menit, Rika sadar dengan sendirinya. Lalu dia bilang, "Udah gak apa-apa guys, ayo kembali ke posko," kata Rika. Mendengar ucapan Rika, mereka berlima dan Pak Bambang berpelukan, memeluk satu sama lain, menangis bahagia
karena sudah terbebas dari makhluk besar yang ada di Ndabia. Akhirnya malam ini bisa tenang. Kembalilah mereka semua ke posko dan istirahat. Besokan harinya di posko 1 tempat Pak Bayan ada acara catilan. Teman-temanku yang di posko 2 membantu di posko 1. Aku kembali ke dusun Jebahan Kidul sekitar pukul 12 siang. Sampai posko memang tidak ada orang. Aku diberitahu Bu Bambang jika semua temanku sedang berada di posko 1. Aku menyusul mereka. Sesampainya di posko 1, aku tertidur di ruang tamu karena perjalanan yang cukup jauh membuatku sangat lelah. Acara selesai, kami anak posko 2 pulang. Sesampainya di rumah, Asti muntah-muntah. Mas, kemasukan. Kalau mau masuk, ya masuk aja. Kalau enggak, pergi aja daripada di sini. Ucap Rika sambil menekan tengkuk Asti. Dari tempat catilan, Asti memang sudah diserang. Tapi karena Asti memang tidak mempunyai kelebihan seperti Rika, ia tidak merasakan apa-apa. Kenapa Asti yang diserang? Karena dia yang paling penakut di antara kami. Dan saat itu juga, Asti sedang PMS. Terbawalah beberapa sosok ke posko kami. Tapi untung masih aman karena ada Rika dan aku yang melindungi posko ini. Asti dibawa ke kamar oleh Rika, sedangkan aku duduk di teras. Untuk menemani malam yang syahdu, aku membuat secangkir kopi. Rika mendatangiku dan menceritakan pengalaman yang ia alami di Ndabia. Ya, soklah aku. Aku tidak mempunyai firasat apa-apa saat di rumah dan saat teman-temanku mengalami gangguan ini. Rika lanjut bercerita. Aku kemarin diceritain Mas Gepeng. Kata dia, waktu mau nemuin kamu, dia udah sampai depan posko, terus putar balik. Kata Rika. Kenapa? Karena aku gak ada, jawabku. Bukan, karena dia lihat pocong di poskonya kita, sambung Rika. Baru saja aku sampai posko sudah dikejutkan dengan 2 cerita sangat menakutkan seperti ini. Aku juga punya rasa takut, tapi aku mengacuhkan itu semua. Karena derajat manusia lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk gaib. Semakin hari semakin dekat dengan penarikan KKN. Senang tentunya, karena penderitaan ini akan segera berakhir. Kami membersihkan kamar, membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Biasanya yang membakar sampah di belakang rumah adalah anak-anak cewek. Tetapi kali ini aku yang ditugaskan membakar sampah dengan Malik. Saat sampai belakang rumah, aku temukan bekas tebangan pohon seperti yang dikatakan Simba tempo hari. Aku baru mengetahui ini karena memang aku tidak pernah ke belakang rumah dan Simba bisa mengetahui pohon ini hanya dari telepon saja. Antara percaya dan tidak percaya, tapi ini memang terjadi. Sehari sebelum penarikan, kita mengadakan perpisahan kecil-kecilan bersama Pak Bambang. Ya, sekedar makan-makan di posko. Selesai makan-makan, aku basa-basi mengajak ngobrol Pak Bambang. Pak, kalau dusun Jebahan Kidul sama Jebahan Lor itu beda ya? Tanyaku pada Pak Bambang. Beda nak, dari dulu dusun kita gak pernah akur sama Jebahan Lor. Kehidupannya sana juga kaya-kaya, karena ya memelihara. Jelas Pak Bambang. Oke, aku bisa menarik kesimpulan sekarang. Kata Rika di dusun Jebahan Lor, banyak sekali makhluk badan kuda dan kepala manusia. Itu kemungkinan besar adalah ingon-ingon warga sana. Sendang yang kata Mas Gepeng tempat teramat. Awal saat ingin aku telusuri masuk lebih dalam ke arah hutan samping sendang, ada kakek dan nenek yang menyapaku dan mewanti-wanti supaya jangan terlalu jauh. Tapi selama 45 hari aku di dusun ini, aku sama sekali tidak melihat mereka berdua lagi. Sampai saat ini, aku masih ingat jelas bagaimana muka kakek dan nenek itu. Dan aku masih belum yakin bahwa mereka itu manusia apa bukan. Malam itu aku sadar bahwa kehidupan kita memang benar-benar beriringan dengan dunia lain. Aku KKN selama 45 hari. Tiada hari tanpa diganggu. Rika juga pernah bilang padaku. Setiap kali aku pergi, mereka pasti langsung menyerang. Mereka hanya takut atau sungkan kepada yang menjagaku. Makanya ketika aku di posko, makhluk-makhluk itu menjauh dan hanya melihat dari kejauhan. Rika juga pernah bilang sama aku kalau aku dan dia ini satu frekuensi. Ingat, karena aku dan dia sebenarnya sama-sama sensitif. Hanya saja Rika bisa berkomunikasi, sedangkan aku tidak, malah lebih acuh kepada hal gaib.
Jadi itu alasannya dia selalu bercerita kepadaku, bukan kepada yang lain. Paginya kita sudah siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Perasaan sedih, bahagia bercampur aduk di dalam hati. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Banyak hikmah yang bisa aku ambil dari KKN ini. Terima kasih untuk semua yang pernah mengisi hari-hariku di tempat KKN. Seburuk apapun yang terjadi di sini, tidak membuatku kapok untuk datang kembali mengunjungi dusun Jembahan Kidul. Sampai saat kita semua berpamitan kepada Pak Bambang. Pak, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah mau menerima kami. Saya juga minta maaf apabila kami di sini banyak berbuat salah dan membuat kecewa Bapak dan Ibu. Kami pamit, Pak. Ucapku kepada Pak Bambang dan Bu Bambang. Bapak dan Ibu cuma bisa memberi doa ya nak. Semoga bisa menjadi anak yang serba bisa. Pesan Bapak cuma satu. Harus tahu tempat atau kondisi di mana kalian berada. Salam untuk Bapak dan Ibu di rumah ya. Hati-hati. Pesan Pak Bambang kepada kami. Iya Pak. Kami semua saling bersalaman dan berpelukan. Mungkin ini menjadi salam perpisahan yang terakhir sebelum kembali ke rutinitas kuliah. Bakalan rindu sama teman-teman yang pagi melihat muka mereka. Mau tidur yang dilihat juga muka mereka. Sebelum pulang aku berpesan kepada teman-temanku. Gak usah dipikirkan ya apa yang kita alami di sini. Diingat yang baik saja. Ucapku. Kami semua tersenyum, saling memandang. Kami pulang dengan bahagia. Kami pulang dengan hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami keselamatan selama KKN. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini.